soal apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi kehidupan atau perjalanan kehidupan saya. Salah satunya adalah buku. Jadi perjalanannya panjang juga sampai saya bisa akhirnya akrab dengan buku, yaitu ketika kami sekeluarga memutuskan untuk pindah dari Jayapura, Papua ke Tangerang, tepatnya itu sekitar tahun 99 ke tahun 2000 gitu ya. Jadi dalam proses perpindahan itu dan penuh dengan suasana baru, sekolah baru, lingkungan tempat tinggal yang baru, sebenarnya saya tidak punya banyak teman gitu ya. Jadi pada akhirnya saya mengenal buku. Yang pertama adalah komik gitu. Jadi komik itu sangat akrab dengan saya, menemani hari-hari saya, dan memang saya baru ketahui waktu di Tangerang gitu ya. Jadi itulah yang awal mula kenapa saya bisa akrab dengan buku. Dan berikutnya saya diperkenalkan oleh orang tua saya buku-buku self improvement. Nah, buku pertama yang saya ketahui adalah The Secret. Mungkin banyak orang yang tahu buku ini karangannya Rhonda Byrne. Jadi dia punya banyak seri, yaitu The Secret, The Power, ada The Magic, kemudian Hero yang terakhir yang saya miliki. Nah, ini memang saya dapat dari ayah saya, kemudian saya baca bukunya dia sebenarnya. Jadi saya sudah baca, kemudian baru saya beli lagi gitu. Jadi saya baca dan kemudian itu cukup banyak mempengaruhi kehidupan saya. Cerita-ceritanya itu cukup mengena di saya sehingga dalam perjalanan kehidupan ini saya bisa bangkit lagi atau membantu membangun kepercayaan diri saya, membantu saya untuk menciptakan mimpi-mimpi saya, membantu saya untuk berjuang untuk meraih mimpi-mimpi saya. Buku yang pertama The Secret, ini memang saya baca, saya lupa tahun berapa, tapi kemudian saya suka sekali membacanya terus-menerus ketika memang kondisinya lagi down gitu ya. Jadi ketika memang tantangan lagi besar, kemudian secara mental saya tidak siap, saya butuh penyemangat lainnya selain bercerita sama orang lain, orang-orang terdekat saya juga biasanya dibantu dengan buku-buku ini. Jadi beberapa memang saya sudah baca berkali-kali. Kalau dari posisi raknya sebenarnya The Secret ini ada di bawah gitu. Tadi saya menemukannya di bawah. Kenapa? Karena memang kalau saya butuh saya bisa baca lagi. Secara sederhana ini membahas soal hukum tarik-menarik gitu. Jadi apa yang keluar dari kita itulah yang akan kita terima. Jadi sebisa mungkin sebenarnya yang keluar dari diri kita adalah hal-hal yang positif. Tidak mudah memang, tapi pelan-pelan mungkin ya saya coba untuk membayangkan hal-hal yang positif, untuk menerapkan hal-hal yang positif, kemudian berperilaku baik juga, sehingga saya berharap bahwa hal-hal baik juga terjadi pada saya. Kemudian buku yang kedua itu The Power. Ini sebenarnya saya lupa kalau dari catatannya ini sebenarnya diterbitkan tahun 2010 ya. Lebih kepada kekuatan itu sendiri, daya. Di sini bahasanya adalah daya, adalah kekuatan. Jadi bahkan ada soal daya dan uang, daya dan jalinan hubungan, daya dan kesehatan. Bagaimana kekuatan-kekuatan itu dalam berbagai aspek kehidupan. Biasanya sih cerita-ceritanya muncul dari orang-orang yang hebat gitu ya. Di sini di dalamnya pasti ada cerita-cerita orang-orang, kemudian adalah kutipan-kutipan dari orang-orang. Misalnya ini pembawa ajaran Taoisme yang kemudian berikutnya buku-bukunya saya baca sekarang gitu. Kemudian ada pembawa ajaran Kristen gitu kan, pemimpin politik India, Mahatma Gandhi ya gitu. Jadi cerita-ceritanya sebenarnya benar-benar cukup mempengaruhi kehidupan saya. Kemudian ini yang The Magic, wah sudah lama sekali saya tidak membacanya. Jadi setelah mengorek-oreknya kembali ingin baca lagi sih sebenarnya apa sih yang dulu membuat saya cukup menyenangi buku ini. Ini intinya tentang keajaiban, hal-hal ajaib dalam kehidupan. Pasti cerita-ceritanya kan, kalau cerita-ceritanya Rhonda ini kan memang hal-hal yang mungkin secara logika itu sangat tidak mungkin atau mustahil itu kemudian pada akhirnya bisa terjadi gitu ya. Jadi dengan kekuatan ajaib tadi, dengan daya yang kita punya sebelumnya, kemudian kemampuan tarik-menarik gitu kan, menghasilkan hal-hal yang ajaib. Biasanya juga cerita-cerita dari orang-orang tentang hal-hal yang di dalam kehidupannya, bahwa bahkan ada cek ajaib kalau yang di buku ini ya. Jadi
kalau tidak salah buku ini sih yang ngasih satu cek gitu, kemudian kita disuruh mengisinya. Saya juga mengisi gitu, tapi pada akhirnya tetap antara pikiran positif dan kemampuan kita juga harus dipertimbangkan. Yang terakhir adalah Hero. Hero ini adalah kumpulan cerita-cerita orang-orang kalau tidak salah, bener sih. Iya bener. Kapan ya bacanya? Ini kalau di tahun terbitnya 2013, saya lupa sebenarnya tepatnya kapan saya membacanya atau kapan saya membelinya, cuman biasanya saya sangat menanti-nanti sebenarnya kelanjutan dari tulisan-tulisannya si Rhonda ini, walaupun memang terkadang kalau memang saya sudah selesai membaca, terus kemudian saya butuh lagi cerita-cerita orang, saya suka lihat di websitenya gitu, jadi tergantung suasana hati. Kalau waktu itu lagi pingin dapat semangat soal pekerjaan, dapat semangat soal mimpi misalnya gitu kan, atau pendidikan, atau tentang relation gitu. Jadi biasanya tinggal lihat aja bagian-bagiannya, atau dia punya kanal-kanalnya, jadi kita dapat cerita-cerita dari berbagai belahan dunia gitu. Saya pernah mencoba menulis nggak ya gitu, sebenarnya pernah mencoba menulis apa sih yang sebenarnya bisa jadi pengalaman kehidupan yang bisa dibagikan kepada orang atas dasar mimpi-mimpi tersebut. Dan dari sini juga membuat saya sebenarnya mulai melisting mimpi-mimpi saya. Jadi biasanya ada hal-hal yang ingin saya capai, itu saya tulis, kemudian saya letakkan di beberapa bagian atau perlengkapan pribadi saya, misalnya mulai dari buku, notes, atau misalnya kitab suci saya, atau pokoknya barang-barang pribadi yang sebenarnya bisa selalu dilihat. Nah, tulisan-tulisannya itu seperti apa. Tadi di sini saya ketemu ini sih sebenarnya tiket Damri. Nah, ini tiket Damri nggak ada tanggalnya sih sebenarnya. Kalau ada tanggalnya saya pengen tahu kapan nih sebenarnya. Berarti pada masa itu saya lagi baca-baca buku ini. Nah, ini menunjukkan bahwa saya masih ngekos. Jadi ngekos pulang ke rumah di arah Tangerang menggunakan Damri dari Gambir, ya kan. Kemudian mungkin ini biasanya saya bawa terus menemani perjalanan saya. Nah, ini dia salah satu serial buku yang sangat mempengaruhi kehidupan saya dan membantu saya melewati berbagai rintangan yang pasti selalu ada sih sebenarnya, karena hidup, kata orang kan hidup itu akan sangat boring kalau begitu-gitu aja gitu kan. Dan memang pada kenyataannya pasti akan ada beberapa peristiwa, atau akan terus-menerus continue peristiwa-peristiwa itu akan hadir, baik membuat kita naik atau membuat kita turun gitu. Jadi kadang-kadang pada akhirnya sekarang saya menyimpulkan bahwa momen-momen di saat kita sedang susah itu adalah sebenarnya momen-momen keharapan dan kebahagiaan gitu. Karena disitulah saya menanti-nanti kapan sebenarnya akhirnya gitu. Akhirnya pasti bahagia. Saya selalu punya perkiraan bahwa akhirnya pasti bahagia, tapi entah kapan. Jadi pada saat itu tercapai, kebahagiaan itu biasanya selesai sampai di situ gitu. Atau bahasa saya biasanya sebutnya kebahagiaan fana, karena sebenarnya pada masa penantian itu yang sama dengan adalah kesusahan itu adalah kebahagiaan murninya. Nah, demikian sharing saya soal buku yang cukup mempengaruhi kehidupan saya. Nanti ada buku-buku lain yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Jadi, sampai ketemu lagi.